Sebelum tidur, suami istri terus berdebat. Suami istri berdebat bukan karena berantem. Pendidikan terhadap jadi anak yang ada dalam kandungan. Kalau pengen jadi ahli matematik, maka dia nanti itu diskusinya adalah rumus. Seperti itu yang mereka lakukan. Dan bapak-bapak hebatnya lagi di Yahudi selama ini. Kalau istri mereka hamil, itu tidak ada yang bergibah mempermuji orang lain. Sebaliknya wanita-wanita muslimah kalau udah hamil, udah gak kemana-mana, tinggal satu materinya, ngomongin orang. Dibimbing dari mana? TV kan banyak pergunjingan di televisi. Kalau mereka wanita-wanita Yahudi itu selalunya kalau pagi ngomongnya apa? Apa judul terbaru hari ini? Ini yang mereka baca terus begitu. Berkat pada lihat ayat ini. Itu perempuan mereka. Maka kita harus membiasakan diri, membiasakan anak-anak kita, istri kita, mungkin bantu kita, bahwa kondisi kamu ketika sedang hamil itu berpengaruh besar terhadap karakter anak yang ada dalam kandunganmu. Dari sebab itu, kendalikan emosinya. Dari sebab itu, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana Nabi Adam, sebagaimana Hawa. Ketika dia sudah hamil, da'awa rabbahuma, keduanya lebih banyak berdoa dan berzikir kepada Rabb keduanya. Da'awa Allah rabbahuma, lebih banyak berdoa kepada Allah ketika itu. Saya pernah bercerita kepada Bapak, ilmu berapa tahun yang lalu udah lama. Saya punya guru anaknya 21. Gak kayak kita, anak cukup 2. Orang sekarang, guru saya anaknya 21. Semua hafal Quran 30 juz. Nah, gimana tuh? Istrinya ditanya, Bin, apa sih resepnya ini kok anaknya bisa begini berhasil semua? Gak ada tuh katanya. Gak ada. Tapi kok bisa anaknya hafal Quran semua? Ada. Gimana caranya? Apa resepnya Bin? Apa jawaban dia? Saya kalau sudah hamil, saya tidak pernah lagi ke pasar dan saya tidak pernah ke tempat-tempat keramaian. Saya tidak pernah ke tempat begitu. Saya lebih banyak membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir kepada Allah di rumah. Jadi dia kalau sudah hamil dia nggak keluar rumah lagi, kecuali yang sifatnya darurat yang dia harus keluar. Jangankan ke masjid saja dia sudah nahan diri, apalagi ke pasar. Maka itu dia jaga. Setiap hamil dia lebih banyak berdoa dan berzikir setiap dan anaknya luar biasa. Satu anaknya di Depok itu perempuan hafal Quran 30 juz. Kalau nggak salah itu anak ke-7. Hebatnya. Jadi pengaruhnya besar sikap kita itu pada saat kita hamil itu sikap kita terhadap istri, terhadap keluarga itu berpengaruh secara positif ataupun negatif tergantung perbuatan kita. Gitu. Jadi namanya Ustaz Ahmad Masuki Hasan. Ya, Ustaz Ahmad Masuki Hasan. Dia pendiri pesantren Darul Istiqamah. Cabangnya mungkin sudah berdua. Tadi pusatnya itu dimencoba sekitar 100 hektar. Pusatnya itu sekitar 100 hektar. Lebih 2.000 warga yang tinggal di dalam. Direktur, mantan bupati, wali kota, masuk ke dalam, tinggal di dalam di pesantrennya karena mereka pengen berislam secara takwa, maka mereka
masuk bangun rumah di dalam situ. 5 kali sehari semalam mereka sholat berjamaah. Dari anak-anak sampai nenek-nenek semuanya menutup aurat, dan kita tidak mendengarkan suara-suara gibah, suara namimah, mengejekkan orang. Yang ada adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, beliau memang setelah Rasulullah SAW ini yang mujahid, dia berjuang. Termasuk tokoh yang paling disegani. Orang yang pintar. Dia dari usia 15 tahun sudah hafal Quran, sedang masuk biasa. Dari usia 5 tahun itu, sejak usia 5 tahun, dia kalau salat malam tidak pernah kurang dari 2 juz setiap malam. Kalau qiyamul lail sampai usia 70 itu udah nggak melihat berhutang, tapi semangatnya juga pernah rendah. Sampai usia 70 jarak 50 kilo 70 kilo masih isi taklim. Jadi supirnya cuma ngantar ke situ isi tafsir di mana, terus keliling seperti itu. Dan Pak Manajer berapa bayarnya nggak ada itu. Sampai seperti itu. Suatu ketika beliau isi tafsir di RRI, didengar oleh jamaahnya yang ada di Manado. Wah, jamaahnya ngamuk. Ustaz sudah menyerah, katanya. Sejak itu Ustaz menghentikan tafsir di Radio Republik Indonesia. Iya, karena jamaah para ngamuk. Ustaz sudah menyerah, hanya dihentikan tafsir di Radio Republik. Dia ditawari oleh Pak Harto, jadi salah satu pimpinan pusat MUI, dan bahkan itu ditawari jadi ketua Muhammadiyah. Dia mau, tapi dia hanya ngasih syarat. Dia ngasih syarat ke Pak Harto. Pertama, tolong seluruh wanita muslimah di negeri ini menutup aurat. Kedua, tolong sekolah-sekolah ini dipisahkan laki dan perempuan. Ya nggak mungkin diterima. Ya itu hanya alasannya supaya dia tidak jadi ketua buku ketika ini. Itu biografi singkat tentang beliau saya. Terus soalnya saya kagum itu dengan sikap istiqomah. Maaf saya sedikit. Dia punya ponakannya itu sekaligus guru di pesantrennya. Itulah pendiri Hidayatullah. Ya, Hidayatullah itu Abdullah Said. Abdullah Said itu namanya siapa sih nama aslinya? Muhsin Kahar. Itu namanya Muhsin Kahar. Tapi karena dia buronan kenapa? Dia memimpin penggajangan lontong perjudian yang ada di Makassar oleh Cina semua, dibunuhin semua tuh Cina sama dia, sama timnya, orang-orangnya dia. Dia ketuanya ini, dia pimpinannya. Dia dicari itu, mau ditangkap, mau dipenjarakan, sama Ustaz Ahmad Rasul biasa disuruh udah kamu Kalimantannya. Maka dia lewat Parepare. Dia pakai baju penggembala, pakai topi penggembala ketika mau naik kapal di Parepare itu. Terus dia berangkat Kalimantan. Sampai dia itulah mendirikan pesantren Hidayatullah di Balikpapan. Lalu kemudian di Arab sampai sekarang sudah nasional. Lebih 100 hektar itu lahannya di sini. Kesana dia mendirikan pondok sama polanya dengan dalam istiqomah. Ya, itu pangannya dia. Nah, Abdullah Said ini pernah ditawarin berapa kali ya, sering banget ditawarin dia sama para masyarakat baru 2 jabatan, Menteri Agama, 3
Menteri Agama, Menteri Sosial, atau Gubernur Kalimantan. Boleh Pak Soeharto. Setiap dia ditawarin saat dia pasti datang ke pesantren tempat saya itu, ketemu dengan Ahmad Masyuki Hasan. Kita pendapat, pokoknya mau sampai tengah malam, kita pendapat gimana? Kata Ustaz Ahmad Masyuki Hasan, tidak boleh. Lebih baik kamu serius mengelola pondok kamu. Itu lebih Allah ridhoi. Itu lebih Allah cintai daripada kamu jadi menteri, daripada kamu jadi gubernur. Balik lagi, nggak jadi lagi, ditawarin lagi periode berikutnya, datang lagi minta pendapat dari Ustaz Ahmad Masyuki Hasan, tidak boleh. Balik lagi sampai wafat beliau tidak pernah menjadi pejabat. Padahal dia ditawarin berapa kali, karena dia taat kepada pimpinannya, dan pimpinannya itu ialah Ustaz Ahmad Masyuki Hasan. Jadi kalau mujahid yang sesungguhnya itu pasti taat kepada beliau. Ya. Seperti itu orang-orang yang istiqamah dan melahirkan generasi yang hebat-hebat kayak tadi. 21 anak semua hafal Quran. Baik Bapak-bapak, kita azan dulu baru kita masuk dan jawab kita. Hah? Apanya? Belum yang komat katanya orang punya adat. Ada. Itu waktu kamat itu kan kita yang ngatur mau 10 menit, mau 15 menit. Kenapa kita diatur oleh yang kita buat sendiri? Jangan mau diatur oleh benda. Silakan. Ayo. Ada. Boleh bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, ada pertanyaan, silakan. Kenapa? Ya. Assalamualaikum Pak. Yang mana tanyanya orang Yahudi itu agamanya apa itu tak? Ya, itu agamanya Apa? agama Yahudi. Iya. Ada, jadi dia itu ikut dengan agama Nabi Musa alaihissalam.
Jadi itu sama juga dengan agamanya sebenarnya pada dasarnya sama dengan kita semua. Pada dasarnya Islam, semua nabi itu, rasul itu agamanya satu, Islam. Semuanya mengajak kepada saya termasuk muslim. Wa ana awal muslimin, wa ana minal muslimin. Selamanya begitu. Seluruh nabi sebenarnya begitu. Nah, jadi intinya semua ajarannya Islam. Adapun Yahudi itu nama orang, Yahuda, ya Yahudiyun, orang Yahudi. Sebagaimana orang Nasrani. Nasrani itu tempat, Nusairen, Nasraniyun, orang Nusairen, orang Nasrani, tempat seperti itu. Tapi ajarannya itu sebenarnya adalah Islam. Cuma karena setiap agama yang turun sebelum Nabi Muhammad itu dikhususkan pada suku tertentu, tidak untuk seluruh manusia. Makanya Nabi bilang, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila nasi 'amma. Setiap nabi sebelum saya kata Nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Maka dakwahnya itu tidak boleh seumpama Nabi buat orang Sunda, dia hanya boleh jadi nabi di Sunda, jangan sampai ajarannya keluar dari Sunda, jangan ke Jawa sana, gitu. Tapi saya kata Nabi diutus untuk seluruh manusia, gitu. Maka kalau dikatakan Nusairen tempat, emang untuk suku yang ada di situ, ya. Yahuda, Yahudi, emang untuk bangsa keturunan Yahuda. Ajaran ini. Jadi bukan untuk seluruh manusia. Agama yang untuk seluruh manusia itu adalah Muhammad SAW. Itu ajaran beliau. Wa bu'istu ila nasi 'amma. Dan saya diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Sementara nabi yang lain, maka nabi yub'atsu ila qaumihi khassa. Dan adalah para nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Itu kata Rasul. Maka ketika Nasrani ini sampai ke Indonesia itu sebenarnya penyimpangan. Itu penyimpangan dari ajaran Nasrani. Ada Yahudi sampai ke sini penyimpangan dari ajaran itu. Sebagaimana Hindu dan Buddha itu penyimpangan dari ajaran itu. Buddha mestinya hanya di Cina saja sana. Hindu cukup di India, tidak untuk tempat yang lain. Iya. Karena memang didulukan untuk situ. Nah, ada penyimpangan. Kalau dalam penelitian Hindu Buddha itu juga agama samawi dari Allah juga. Cuma terjadi penyimpangan, nyembah patung. Kalau Nasrani nyembah Isa, kan penyimpangan semua kan. Yahudi nyembah Uzair. Berarti di Israel sana ada masjid juga kan? Oh, ngapain masjid buat apa? Iya. Kan masjid itu apa sih? Apa arti masjid? Tempat ibadah. Tempat sujud kepada Allah. Wajuhil apa? Kata Nabi apa? Dan dijadikan bumi ini sebagai alat bersuci dan tempat sujud untukku. Fa'ayyu amadul bin ummati adrakatus sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja dari umatku yang kedapatan waktu sholat, maka sholat saja saja. Sholat tahiyat saja kata Nabi. Itu istilah masjid untuk Rasulullah, gereja untuk orang Nasrani. Kalau Hindu, tempat ibadahnya namanya apa? Pura. Pura di Bali itu. Terus kalau ini Buddha, sekarang Yahudi apa? Haikal itu ini tempat ibadah kerajaan dan terbesarnya di Palestina ya, tempat ibadah memang ya. Iya, itu jadi masing-masing punya nama. Dan nama itu bukan Allah yang kasih, mereka saja yang kasih nama seperti itu. Yang Allah kasih nama itu apa? Masjid, tempat sujud.
minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari dulu Masjidil Haram, dari dulu Masjidil Aqsa. Allah tidak bilang lenteng, tidak bilang ini Allah. Iya. Gitu. Jadi kalau dikatakan Israel ada masjid, ya kalau ada orang Islam di sana yang bangun masjid mungkin ada. Ya kalau tidak ada Allah Allah. Iya. Ya ada yang lain mungkin. Ustaz, Ya. ini terkait penjelasan Ustaz minggu yang lalu mengenai mandi wajib, di mana pada saat itu kan Ustaz jelaskan misalnya mencuci kaki itu sebagai penutup dari mandi wajib itu sendiri dan tidak perlu lagi melakukan ibadah sholat. Jadi sementara di hadis lain kan ada juga yang kata Nabi menyentuh kemaluan itu tidak perlu wudu. Ini bagaimana ini Ustaz? Jadi ya betul ada dalam hadis Mas sadaqahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Itu betul ada riwayat seperti itu. Tapi lagi apakah hadis itu menunjukkan bahwa wudunya batal apa enggak itu. Sekarang kalau menyentuhnya, apakah asal menyentuh apa tidak? Di situ semua adalah perdebatan para ahli fikih. Maka ada yang mengatakan asal menyentuh batal. Ada yang mengatakan ya kalau disentuhnya dengan punggung tangan begini nggak disengaja ya nggak batal. Iya. Ada yang mengatakan kalau menyentuhnya dengan sengaja itu batal. Dan kayaknya pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah menyentuh kemaluan dengan tujuan tertentu dan karena dia punya tujuan tertentu pasti disengaja. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan asal menyentuh. Kalau nanti asal menyentuh bisa-bisa ketika orang itu pakaian ihram kan nggak pakai celana dalam. Iya. Gak pakai celana dalam, maksudnya dia sih pengen pegang pakaian ihramnya supaya tidak kemana-mana, supaya alatnya tidak kelihatan. Itu aja salah pegang. Iya, bisa menyentuh dan tidak sengaja. Terus kalau begitu gimana? Batal tawafnya dong, karena batal wudunya. Jadi seperti itu. Jadi saya lebih condong kepada pendapat bahwa orang yang menyentuh kemaluannya dengan sengaja karena dia punya tujuan tertentu, makanya pasti sengaja. Ada apa ini? Lagian orang lagi habis wudu berzikir kepada Allah, kok pegang-pegang itu apa sih maunya? Kira-kira orang pasti ada besar itu. Nanti kalau begini loh, iya. Misalnya kita mandi, itu kan selesai wudunya itu di akhir mandinya ya. Sementara di saat mandi kan kadang kita membersihkan menyentuhnya tersentuh. Itu gimana? Kan sudah dijelaskan. Sekarang saya balik tanya, apa yang dilakukan apa yang dilakukan Nabi sebelum berwudu? Cuci. Kan Nabi sudah bersihkan lebih dulu. Iya kan? Sebelum Nabi mandi janabah, sebelum Nabi memulai wudu, sebelum Nabi mencuci kedua tangannya ini, apa yang Nabi lakukan? Membersihkan dulu itu. Ketika itu bersih, barulah Nabi membasuh kedua tangannya ini. Barulah Nabi melalui proses wudu tadi. Artinya sebelum segala sesuatunya itu sudah bersih. Iya. Lalu kemudian setelah itu dia mulai seluruh proses tadi, summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi berwudu sebagaimana wudunya ketika dia mau sholat. Ya, Nabi wudu ya, kecuali kaki. Lalu kemudian Nabi mengambil air, pakai tangan ini dimasukkan di celah-celah rambutnya sampai ketika beliau yakin bahwa kulit kepalanya semuanya sudah basah, dia mengambil 3 gayung air, dia siram kepalanya. Setelah itu Nabi basuh seluruh badannya.
Iya. Maka ketika mandi makanya jangan genit-genit loh, pokoknya tangannya ke situ mulu. Pakai sarung lah. Iya. Masih muda barangkali. Apalagi kalau dia pakai celana dalam ketika supaya dia mandi dengan alasan bahwa saya mau lebih sopan kepada Allah. Jadi bagus. Ya pastilah dia nggak sentuh. Tapi oke lah kita tidak berpikiran ke situ. Ya pastilah orang yang punya niat yang baik ketika dia benar-benar pengen bersuci, tangannya tidak akan kemana-mana. Tapi kalau memang batal, kayak dia buang air kecil, kayak dia keluarga, silakan batal. Ya wudhu lagi, ya wudhu lagi. Jadi nanti udah bersihkan di awal. Iya. Ada yang lain mungkin? Silakan. Tapi benar sih memang kalau setiap orang pasti berpikirnya ke situ. Kalau nanti saya akan pakai sabun, nanti emang Nabi pakai sabun? Enggak kan? Nabi intinya yang penting basah seluruh badannya. Orang sering pakai sabun. Iya, semua orang sekarang pakai sabun, pikirannya begitu. Kalau pakai sabun maka semua badannya akan kena kan? Tapi kalau mau pakai sabun dan mengikuti sunnah kayak tadi, ya nggak usah sentuh itu, sabunin aja yang lain. Kan masih banyak teman-teman yang kan, ya nggak usah sentuh itu. Iya. Ya, ada yang lain. Iya. Kemarin pertanyaannya yang itu yang pertama kemarin itu masalah mandi junub kan sudah Bapak Ustaz jawab. Yang kedua ini masalah itu bagaimana kalau orang yang mandi junubnya itu asal-asalan dan tidak sesuai dengan sunnah, apakah ada dapat azab di akhirat nanti? Bagaimana siksa itu? Seandainya dia tidak mengikuti sunnah dan seluruh badannya tersentuh air dalam artian basah semuanya, maka sudah memenuhi kewajiban mandi janabah. Sudah sah. Orang yang melakukan yang dilakukan Nabi itu kan ceritanya pengen dapat sunnahnya, dapat pahala kan? Iya. Dia memburu sunnah pahala yang dijatuhkan oleh Nabi. Tapi seandainya tidak melakukan proses itu, lalu kemudian seluruh badannya sudah basah, bersih, ya, bersih dan sudah terkena air semuanya, maka itu sudah sah. Ya. Tapi kalau itu tidak basah semua, asal mandi apa namanya di kampung itu Pak ya, cuma badannya rambut di dalamnya ini tidak basah di kulit kepala, apa ini yang tidak. Iya, dia harus mati lagi. Iya, iya. Sudah? Ya. Baik, terima kasih Bapak hadirin jamaah sekalian. Mudah-mudahan sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali tadi ke anak-anak kita. Anak-anak kita nggak apa-apa, jangan dimarahin ke masjid ya. Tapi itu tadi, jadilah teladan yang terbaik buat anak kita. Sejak dari rumah sampai di masjid, saya yakin anak bapak tidak akan macam-macam kalau dia selalu melihat contoh seperti itu. Tapi kemarin waktu Ustaz yang lalu, kalau anak-anak jalan tadi harus ditangkap, Hah? harus ditangkap. Kalau anak-anak, Anaknya kalau jalan-jalan begitu di ini dia berkeliaran, nangkep katanya gitu. oh disuruh tangkap supaya tidak larang di. Yang disuruh tangkap siapa? Jadi yang salah pegangin anaknya jadinya. Iya. Contoh yang terbaik itu pendidikan yang paling baik. Keteladanan adalah pendidikan yang terbaik. Yakinlah kalau Bapak kasih keteladanan pada anak kita, yakin bahwa itu pendidikan yang terbaik. Ada satu yang saya lupa tadi sampaikan. Jadilah ayah atau kakek yang diidolakan oleh anak dan cucunya. Jadilah ayah atau kakek yang diidolakan oleh cucunya, anak atau cucunya. Kalau bapak jadi idola anak bapak, bapak cuma ngomong sepatah kata saja, anak pasti dengar. Karena dia takut bapak tidak sayang dia. Setiap anak akan ada perasaan begitu. Oh, jangan sampai kakek saya tidak menyayangi saya, jangan sampai begitu. Jadi